Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sukarsi MPD dari SMA Negeri 1 Lewiliang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pemecahan masalah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Permasalahan yang dihadapi, yang pertama adalah siswa menghadapi situasi yang baru. Kita tahu bahwa ada peralihan dari belajar daring ke luring. Ini menjadikan satu hal yang anak-anak terbiasa di rumah dengan kondisi yang cukup enak, bisa jadi sambil tiduran, bisa jadi kadang mereka tidak on cam, jadi mereka itu bisa saja tidak ada orangnya, jadi zoom-nya hanya dinyalakan. Kemudian yang kedua, saya pada waktu kelas 10 itu hanya ngajar 2 kelas. Jadi yang sekarang saya ajar itu semua 7 kelas MIPA. Akhirnya boleh dikatakan kita baru bertemu. Dan mereka tidak pernah tahu dengan bagaimana saya mengajar atau bagaimana saya juga mengenal siswa. Jadi memang kita betul-betul baru tahu. Yang kedua adalah kebiasaan yang tidak baik di kelas. Yang saya temukan pada saat beberapa kali pertemuan, 1 atau 2 kali pertemuan, itu mereka masih saja ada yang tertidur, atau ada juga yang bermain gawai, atau ada juga yang mengerjakan tugas yang lain. Karena mereka mengejar bagaimana tugasnya bisa terselesaikan. Yang ketiga, permasalahan yang dihadapi adalah kurang bertanggung jawab dengan tugas. Jadi mungkin karena terbiasa dengan yang sebelumnya, tidak diindahkan barangkali anak-anaknya juga. Jadi akhirnya si anak ini pada saat diberikan tugas itu untuk dikerjakan berkelompok, mereka saling mengandalkan. Atau juga mereka menyepelekan tugas. Jadi dinanti-nanti begitu, tidak ingin secepatnya terselesaikan. Yang menjadi akar permasalahan dari yang ada adalah setelah ditelusuri dari semua permasalahan yang ada, saya dapat menyimpulkan bahwa akar permasalahannya ini dari adaptasi yang mereka terbiasa daring ke luring dan dari kelas yang baru bertemu. Kemudian juga mereka baru berbaur, jadi kelas yang kelas 10 ini semuanya diacak. Makanya mereka baru bertemu juga, baru bertemu dengan gurunya, baru bertemu juga dengan teman-temannya. Yang kedua adalah malas untuk belajar. Malas untuk belajar ini karena mungkin terbiasa dengan daring mereka, yang belajarnya begitu-begitu aja, tugas aja. Begitu kita pertemuan luring, itu banyak sekali yang harus kita kerjakan, yang harus kita kejar begitu. Jadi mereka terbiasa dengan suasana yang lain, yang dulu. Dan mengerjakan tugas yang lain, tadi seperti saya katakan, kadang ada misalnya saya jam pertama, sedangkan jam kedua, jam ketiga itu ada tugas yang lain, atau ada ulangan yang lain. Jadi dia menghafal, atau dia mengerjakan tugas yang lainnya. Dan pernah saya pergoki dia bermain gawai. Perkiraan saya mereka sedang membuat tugas dengan saya, ternyata mereka WhatsApp-an dengan yang lain. Yang ketiga, ini adalah menyepelekan tugas. Karena tadi mungkin malas, kemudian dia juga belum tahu bagaimana karakter saya. Dia terbiasa dengan yang lalu-lalu, dengan yang sudah-sudah. Itu tugas di nanti-nanti, artinya mereka punya alasan belum selesai, atau kalaupun itu mereka tidak menyelesaikannya begitu. Jadi beralasan bahwa banyak hal yang lain begitu. Nah kemudian
mengandalkan pada orang lain. Jadi hanya satu orang yang bekerja atau dua orang yang bekerja, sedangkan dia tidak pernah mau untuk bekerja. Selanjutnya, solusi yang dilakukan oleh saya pribadi, yang pertama adalah mengemukakan kesepakatan kriteria pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah komitmen lah. Kita kesepakatan bagaimana nih supaya saya tidak merugikan mereka dan mereka juga tidak dirugikan oleh saya dengan pelajaran saya. Yang keduanya adalah menerapkan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi kelas. Karena ternyata dari yang saya tahu itu ada saja kelas yang saya terapkan dengan metode yang sama dengan kelas yang lain itu tidak bisa. Jadi kondisi kelasnya tidak sesuai. Makanya saya ganti dengan metode baru begitu. Jadi saya tidak mengandalkan satu metode. Saya pakai metode lain atau dengan teknik yang lainnya juga supaya siswa tidak merasa jenuh atau bosan dengan materi. Itu yang saya inginkan gitu. Dan menjadi sebuah trik supaya siswa tidak memiliki kesempatan untuk bermain gawai. Nah, pada saat si anak ini bekerja semua, itu otomatis dia tidak akan bermain gawai begitu. Karena terus kita telusuri. Dan anak-anak ini berarti betul-betul bekerja. Jadi dia nggak sempat untuk bermain gawai. Dan tidak mengerjakan tugas lain karena mereka fokus dengan pembahasan kita. Kemudian atau mereka juga tidak tidur di kelas. Jadi alhamdulillah setelah berbagai metode saya terapkan sesuai dengan kondisi kelasnya, tidak saya temukan lagi untuk yang siswa tidur di kelas. Kemudian yang ketiga yang saya lakukan adalah pemberian nilai disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Jadi pernah siswa memberikan tugas itu asal-asalan. Kemudian saya berikan nilai juga asal-asalan gitu. Nah dia bertanya, Bunda mengapa saya diberikan nilai segini, kemudian yang satu lagi diberikan nilai sekian. Jadi saya jelaskan bahwa ini disesuaikan dengan yang siswa lakukan begitu. Jadi sesuai. Selanjutnya untuk hasil pemecahan masalah, dengan kesepakatan kriteria penilaian, siswa melaksanakan sesuai komitmen. Alhamdulillah. Jadi sekarang mereka sudah bisa beradaptasi dengan saya, kemudian juga mereka sudah bisa mengikuti pelajaran saya, dan yang paling penting adalah siswa lebih menikmati pembelajaran. Terlihat siswa sangat bahagia dengan penerapan berbagai metode yang baru. Bunda, makasih. Karena saat pembelajaran daring, siswa di rumah hanya dengan Zoom yang membosankan. Serta sebelumnya pelajaran hanya mendengarkan gurunya berbicara, kemudian materi cukup minta file kepada gurunya. Jadi dulu seperti itu kata anak-anak. Makanya pas dengan saya, alhamdulillah tidak demikian. Jadi saya ubah dengan berbagai metode yang saya lakukan. Dan memberikan nilai yang disesuaikan dengan pekerjaan yang siswa lakukan. Siswa ingin mengubah menjadi nilai terbaik. Jadi mereka membuat tugas yang maksimal. Sangat maksimal karena ingin mendapatkan nilai terbaik. Sehingga apa yang saya inginkan dapat tercapai untuk student well-being-nya. Alhamdulillah demikian permasalahan dan hasil pemecahan masalah yang saya lakukan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.